Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali para sahabat taniku semuanya. Kali ini masih bersama saya dalam channel Petani Milenial. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat taniku semuanya, bagaimana pentingnya untuk mengetahui suatu pH tanah saat kita akan melakukan budidaya suatu tanaman. Baiklah sahabat tani, namun sebelum lanjut, seperti biasanya saya mohon pada sahabat taniku semuanya untuk menekan tombol subscribe, share, like, serta komen video ini agar channel ini terus dapat maju dan berkembang, dan bersama-sama kita dapat berbagi informasi seputar dunia pertanian. pH tanah merupakan singkatan dari power of hydrogen. Tanah sangat menentukan bagaimana kemampuan suatu lahan ataupun tanah perkebunan itu untuk mengikat suatu unsur hidrogen yang terkandung di dalam tanah, agar dapat menyerap unsur-unsur hara secara maksimal untuk perkembangan tanaman yang kita budidayakan, dimana seperti kita ketahui berapa pH normalnya untuk bercocok tanam ataupun melakukan budidaya suatu tanaman. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui, di kisaran angka berapakah pH tanah yang cocok untuk membudidayakan suatu jenis tanaman tertentu. Baiklah sahabat tani, kali ini kita akan membahas berapakah pH tanah yang cocok untuk melakukan budidaya atau melakukan penanaman cabai, baik itu cabai merah keriting, cabai rawit, ataupun itu cabai merah besar. Baiklah sahabat tani, langsung saja saya next video selanjutnya saya akan melakukan pengujian atau pengecekan pH tanah dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan pH meter, dimana dengan menggunakan pH meter ini kita akan mengetahui berapa tingkat keasaman tanah ataupun yang kita kenal dengan pH tanah sebelum kita melakukan penanaman. Karena menurut saya pH tanah merupakan salah satu faktor kunci menentukan keberhasilan kita dalam membudidayakan suatu tanaman. Baiklah sahabat tani, langsung saja kita akan melakukan pengecekan pada suatu lahan yang nantinya akan saya lakukan penanaman cabai merah keriting. Sahabat tani, saat ini saya sudah berada di salah satu sampel lahan yang nantinya akan kita lakukan pengecekan pH-nya, pH tanah sebelum kita lakukan penanaman. Di mana di tempat saya berdiri saat ini, seperti sahabat tani lihat, ada sebagian lahan yang sudah saya lakukan pembersihan, namun hanya sebagian kecil. Dan di sana sebenarnya masih sangat luas sahabat taniku semuanya. Namun untuk sementara ini saya akan melakukan pengujian di lokasi tempat saya berada saat ini. Baiklah sahabat tani, langsung saja kita akan melakukan pengukuran pH tanah di lokasi yang rencananya akan saya lakukan penanaman cabai merah keriting. Baiklah sahabat tani, untuk sahabat tani ketahui bahwasanya pH tanah yang cocok untuk melakukan budidaya ataupun penanaman cabai merah keriting itu berada di angka ataupun kisaran 6,5 sampai 7. Artinya itu adalah pH tanah yang ideal untuk kita melakukan penanaman cabai merah keriting. Lalu bagaimana jika dalam pengujian ataupun pengetesan
pH tanah nanti didapatkan angka di bawah 6,5 ataupun di atas 8. Perlu sahabat taniku ketahui bahwasanya tanah yang pH-nya di bawah 5 ataupun kurang dari 6 itu disebut sebagai tanah asam. Artinya tanah tersebut mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu dilakukan penetralan atau melakukan netralisir tanah tersebut dengan melakukan penaburan kapur dolomit. Nah, ini biasa petani menyebutnya adalah kapur pertanian. Ini bertujuan agar mengurangi tingkat keasaman tanah sehingga pH tanah bisa menjadi normal di kisaran angka 6,5 bahkan hingga 7. Nah, lalu bagaimana jika nanti didapatkan pH tanah melebihi daripada angka 8? Itu artinya tanah tersebut adalah tanah alkali atau dia lebih sifat basah. Artinya kita perlu melakukan penurunan pH jika kita ingin melakukan penanaman terhadap tanaman-tanaman palawija seperti cabai ataupun sayur-sayuran. Tentunya pH di atas angka 8 ini kurang cocok untuk melakukan penanaman cabai merah keriting ataupun jenis-jenis tanaman lainnya. Itu kita perlu melakukan penurunan pH dengan melakukan penaburan belerang. Ini yang biasa dilakukan oleh petani agar tingkat basah tersebut atau tanah alkali tersebut bisa mendapatkan pH yang normal di angka 7 ataupun 6,5. Baiklah sahabat tani, langsung saja kita akan melakukan pengecekan di lahan tempat saya berada ini. Sebelum menggunakan alat ini, sebelumnya sahabat tani boleh melihat ada beberapa tabel yang tertera pada pH meter ini. Di antaranya ini memang berbahasa Inggris sahabat taniku semuanya. Namun di sini dijelaskan untuk cabai dan tomat serta tanaman-tanaman sejenis lainnya itu di kisaran 6,5 hingga 7. Adapun yang terdapat di bagian alat ini adalah beberapa metal ataupun jenis kuningan. Ini dapat mendeteksi tingkat keasaman atau pH tanah serta tingkat kelembaban tanah itu sendiri. Alat ini dapat kita lakukan pengukuran dengan cara menancapkan di lahan yang akan kita uji seperti ini. Sehingganya kita akan mendiamkan terlebih dahulu hingga 5 menit. Kemudian kita akan mengetahui berapa hasil daripada pengujian dengan menggunakan alat ini. Namun perlu saya sampaikan kepada sahabat taniku semuanya, untuk pH tester ini sendiri sahabat tani bisa mendapatkannya dengan melakukan pembelian di marketplace ataupun online shop seperti di Lazada atau di situs-situs jual beli online lainnya. Untuk sahabat tani ketahui, tentunya produk pH tester ini sendiri memiliki bentuk yang beragam serta harga yang berbeda pula. Tapi di sini saya merekomendasikan kepada sahabat taniku semuanya agar membeli suatu produk pH tester ini yang menurut saya dari harganya tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal, karena dari kisaran harga sendiri
mulai dari harga di bawah 100 ribuan bahkan hingga jutaan. Itu ada bermacam-macam. Tentunya semakin baik ataupun semakin bagus PH tester yang kita miliki, maka semakin tinggi tingkat keakuratannya dalam melakukan pengujian. Seperti yang saya miliki ini adalah pH meter dengan harga 500 ribuan. Ini menurut saya adalah di kelasan yang menengah, artinya tidak terlalu mahal, karena yang lebih mahal dari ini bahkan ada mencapai harga 2 jutaan pun ada. Ini biasanya digunakan oleh para profesional ataupun perusahaan-perusahaan perkebunan. Tentunya ini tidak cocok untuk digunakan untuk skala petani yang kelas yang belum urban farming istilahnya. Kita menggunakan yang sedang-sedang saja. Namun sebaiknya sahabat tani juga jangan membeli pH tester yang murahan. Artinya murahan di sini yang harga di bawah 100 ribuan. Tentunya banyak dijual di pasaran, tapi saya meyakini tingkat keakuratan atau daya tahan daripada alat tersebut tidak memadai sehingga kita tidak dapat mendapatkan hasil pengujian yang akurat. Baiklah sahabat tani, setelah 5 menit baiklah kita akan lihat berapa hasil yang kita dapatkan dari pengujian pH tester ini. Nah, seperti sahabat tani kulihat semuanya didapatkan di angka 6,5. Artinya lahan yang akan saya budidayakan ini di tempat saya berada ini tentunya sudah ideal untuk melakukan penanaman cabai merah keriting. Artinya saya tidak perlu melakukan pengolahan lahan dengan menaburkan dolomit ataupun belerang. Namun di sini saya hanya perlu menambahkan beberapa unsur hara tersendiri atau melakukan pengolahan lahan dengan memberikan pupuk dasar seperti NPK ataupun TSP ataupun pupuk organik lainnya. Sahabat tani, perlu saya informasikan pH tanah ini jika hanya 5, maka tanaman hanya bisa menyerap unsur hidrogen. Maksud saya nitrogen. Artinya nitrogen di sini hanya diperlukan untuk pertumbuhan daun, sementara untuk perkembangan buah serta akar ini tentunya tidak dapat terserap dengan baik oleh tanaman jika pH di bawah 5. Tentunya untuk netralnya kita harus memiliki pH tanah di kisaran 6,5 ataupun 7. Baiklah, mungkin hanya sekian video saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Namun sebelumnya pada para sahabat taniku semuanya, saya mengharapkan agar menekan tombol subscribe, share, like, serta komen video ini agar channel ini dapat terus maju dan berkembang, dan saya lebih bersemangat lagi upload video-video terbaru seputar dunia pertanian. Akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.